Pemerintah Ukraina menyebut lebih dari 1.400 warga dari 36 negara di Afrika telah direkrut untuk bergabung dengan pasukan Rusia. Data tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha, pada Jumat, 7 November 2025. Dalam keterangannya, Sybiha menegaskan bahwa langkah Rusia merekrut warga negara asing menjadi perhatian serius karena menyangkut keselamatan dan hak asasi manusia. Ukraina juga mendesak pemerintah-pemerintah di benua Afrika untuk memperingatkan warganya agar tidak terlibat dalam konflik bersenjata di luar negeri. Warga negara asing yang bergabung dengan pasukan Rusia sering menghadapi kondisi yang sangat berat di medan perang, tulis Sybiha dalam pernyataannya di platform X, dulu Twitter, dikutip dari Reuters, Sabtu, 8 November 2025. Menurut Sybiha, sebagian besar individu yang direkrut tidak memiliki pemahaman penuh tentang risiko yang akan mereka hadapi. Mereka diyakini bergabung karena janji pekerjaan, kompensasi finansial, atau iming-iming kewarganegaraan. Namun, pada kenyataannya, banyak yang akhirnya terjebak dalam situasi sulit dan tidak dapat kembali ke negara asalnya. Ukraina sebut rekrutmen lewat tipu daya. Pejabat Ukraina menuduh Rusia menggunakan berbagai cara untuk merekrut tenaga asing, termasuk melalui iklan daring, perekrutan melalui pihak ketiga, hingga lembaga pendidikan. Beberapa laporan juga menyebutkan adanya penawaran pekerjaan non-militer yang kemudian berubah menjadi kontrak kemiliteran setelah tiba di Rusia. Rusia membujuk orang-orang Afrika untuk menandatangani kontrak yang pada praktiknya sangat merugikan mereka. Banyak yang tidak tahu bahwa kontrak tersebut setara dengan komitmen berisiko tinggi, ujar Sybiha. Ia menggambarkan bahwa kontrak tersebut seringkali sulit dibatalkan, dan para rekrutan tidak mendapatkan informasi yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Ukraina mengklaim bahwa sebagian besar dari mereka langsung dikirim ke area konflik tanpa pelatihan memadai. Sybiha menambahkan, pemerintahnya kini bekerja sama dengan berbagai lembaga internasional untuk mengumpulkan data lebih detail mengenai asal negara dan jalur rekrutmen warga Afrika tersebut. Kami akan memberikan informasi yang lebih spesifik kepada negara-negara yang warganya terlibat, agar dapat mengambil langkah diplomatik yang tepat, katanya. Afrika Selatan dan Kenya ambil sikap. Beberapa negara Afrika telah menanggapi laporan ini dengan tindakan resmi. Afrika Selatan, pada Kamis, 5 November 2025, mengumumkan akan melakukan penyelidikan terhadap 17 warganya yang diketahui bergabung dengan pasukan asing di Rusia. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Afrika Selatan, pihaknya telah menerima permintaan bantuan dari keluarga para warga tersebut yang ingin pulang ke tanah air. Pemerintah menyatakan akan berkoordinasi dengan otoritas internasional untuk memastikan keselamatan mereka dan memfasilitasi pemulangan jika memungkinkan. Kami tidak akan menoleransi keterlibatan warga negara kami dalam konflik bersenjata di luar negeri tanpa izin resmi, ujar seorang pejabat Afrika Selatan. Sementara itu, Kenya juga melaporkan bahwa sejumlah warganya kini berada di kamp-kamp militer di Rusia. Mereka diduga awalnya dijanjikan pekerjaan sipil atau program pelatihan teknis, namun kemudian direkrut sebagai bagian dari unit militer. Pemerintah Kenya telah meminta klarifikasi resmi dari Moskow dan menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengizinkan keterlibatan warga Kenya dalam operasi militer di luar negeri. Seruan Ukraina kepada negara-negara Afrika. Ukraina mendesak negara-negara Afrika untuk melindungi warganya dari praktik perekrutan semacam ini. Pemerintah Kiev berharap agar kerjasama antar negara dapat mencegah lebih banyak orang tertipu oleh janji-janji palsu atau kontrak yang tidak transparan. Kami memahami banyak warga Afrika mencari peluang ekonomi di luar negeri. Namun keterlibatan dalam konflik bersenjata bukan solusi. Pemerintah negara asal perlu melakukan kampanye edukasi dan peringatan publik, kata Sybiha. Ia juga menegaskan bahwa Ukraina akan menyerahkan data lengkap kepada organisasi internasional seperti PBB dan Uni Afrika agar langkah penanganan dapat dilakukan secara komprehensif. Menurut laporan sementara yang diterima Ukraina, sebagian besar warga Afrika yang direkrut berasal dari kawasan Afrika Timur, Afrika Barat, dan Afrika Tengah. Mereka direkrut melalui jaringan informal, lembaga pelatihan, atau perantara lokal yang bekerja sama dengan entitas di Rusia. Konteks lebih luas, tantangan global dalam perekrutan asing. Fenomena perekrutan warga negara asing dalam konflik internasional bukan hal baru. Sejumlah pengamat menilai situasi ekonomi di beberapa negara berkembang sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk mencari tenaga tambahan di wilayah konflik. Lembaga Kemanusiaan Internasional menilai bahwa rekrutmen semacam ini seringkali melanggar hukum internasional, terutama jika dilakukan dengan cara menyesatkan atau melibatkan individu tanpa izin resmi dari pemerintahnya. Konflik bersenjata seharusnya tidak dijadikan ajang perekrutan tenaga kerja asing yang tidak memahami risiko yang mereka hadapi, kata seorang analis dari Institut Keamanan Global. Organisasi seperti PBB dan Amnesty International juga telah berulang kali mengingatkan negara-negara agar memperketat pengawasan terhadap perekrutan warga sipil untuk kepentingan militer di luar negeri.
Situasi ini menambah kompleksitas konflik Rusia-Ukraina yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. Di tengah upaya diplomasi internasional untuk mencapai perdamaian, laporan tentang perekrutan warga asing menjadi peringatan serius akan dampak global dari perang yang masih berlanjut. Ukraina menegaskan akan terus memantau dan mengungkap data baru terkait hal ini, sembari menyerukan kerja sama internasional untuk melindungi warga sipil dari praktik rekrutmen ilegal.